Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari sebelum kita Pagi, Bu. memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Bila mungkin. Emang bisa aku berbicara? Ambil ya. Berdoa dicukupkan. Ya, sebelum memulai masuk ke pembelajarannya, saya absensi terlebih dahulu ya. Ini sudah 16 orang yang bergabung. Ade Maulana Putra, apakah sudah hadir? Hadir, hadir. Oke. Ayla Gendis Wijaya. Kalian yang Hadir, Bu. Oke. Aisyah Khaira. oke oke. Aisyah Khaira. Kadang Belum ada. kawan-kawanku cuma. Alivia Zafira Dewanti. Hadir, Bu. Oke. Amjad Zia El Rayyan. Hadir, Aryo Mahameru. Yang masuk. Belum ada. Izaki Andika Shakti. Hadir. Oke. El Syarafi Gina Syahnia. Hadir. Fabio Adigiandra. Fabio. Belum ada ya. Farah Fauzia. Farah Fauzia. Kita boleh minta bicara kamu yang boleh. Belum ada. Kemudian Julian Ramdan Akbar. hadir, Ya, kemudian Keandra Azka. Keandra Azka. Belum ada. Keisha Afsin Maritza. Keisha. Belum ada ya. Lintang Ruby Haryanto. Ya, belum. Lintang. Belum ada. Undangnya tidak saya masukkan. Marela Maritza Sri Naraswari. Marela. Hadir. Oke. Tidak saya. Muhammad Al-Ghazio Maulana. hadir, Oke. Muhammad Amsyar Samhadi. hadir, Sip. Kemudian Muhammad Farzan Musyafa. Farzan belum ada. Muhammad Hafiz Zaki Saputra. Muhammad Zaki belum ada. Nadine Kiana Nafizelda. Nadine. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Naura Harfi Khairunisa. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Kiana Altafunisa. Kiana Oke. belum ada. Erfatir Nur Maheswara. Fatir belum ada. Raina Atskia Syaki. Raina Atskia Syaki belum ada. Raisa Sidkiya. Hadir. Oke, kemudian Rai Altaf. Rai Altaf belum ada. Razka Muhammad Kasyafani. Razka Muhammad Kakak belum ada. Rusyaida Katrin. Hadir, Bu. Oke. Kemudian Safia Aulia Ulfa. Hadir, Bu. Oke. Syifa Nur Aziza. Hadir. Oke. Kemudian Talita Khanza. Talita Khanza Hafida. Belum ada ya. Violin Ciara. Violin Ciara. Belum ada juga.
Zia Hetfa Kalani. Oke, sudah hadir. Kemarin terakhir kita sudah melaksanakan ulangan ya, dan skornya juga sudah langsung bisa dilihat. Kita hari ini akan masuk ke pembelajaran bab baru, yaitu di unsur senyawa. Dan Oke, masuk ke unsur senyawa. Untuk aturan pembelajarannya, seperti biasa ya, kalau online itu daring, diharapkan bisa hadir di tepat waktu, kemudian bisa tetap berpakaian sopan, dan diwajibkan untuk on kamera. Jika ada kendala bisa menghubungi saya, bisa juga menyampaikannya di kolom chat, dan menonaktifkan mic ketika guru sedang menjelaskan materi. Oke, yang pertama, untuk mengingat kembali di pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai alat optik. Apa saja alat optik yang ada di sekitar kehidupan kita? Arin, contoh-contoh alat optik minggu kemarin apa saja? Em, Kaca yang dokter gigi. Ya, kacanya di dokter gigi. Kemudian yang lainnya, Shiva. Contoh dari alat optik. Mikroskop. Oke, mikroskop. Kemudian contoh lainnya, Amsyar. Contoh lain alat optik, Teleskop. teleskop. Kemudian El Rayyan, contoh lain selain mikroskop, kemudian teleskop, apa itu penerapan untuk alat optik? Loop. Ya, loop. Dan bisa juga kacamata gitu ya. Bisa juga proyektor. Proyektor itu menerapkan lensa. Nah, untuk selanjutnya yaitu di unsur senyawa. Apa sih dari ketiga gambar ini, apakah zat-zat ini sama, Raisya? Sama atau berbeda? Nadine, apakah sama atau berbeda dari tiga gambar di depan ini? Ade Maulana, apa perbedaan dari ketiga gambar ini? Suara saya terdengar? Izaki, apa perbedaan dari ketiga gambar di depan ini? Nggak tahu, Bu. Yang lainnya, Sofia, bisa membantu? Apa perbedaan dari ketiga gambar ini? Em, Apa ya? Nggak tahu. Oke, mari kita cari tahu di pembelajaran pada pagi hari ini ya. Dengan tujuan pembelajarannya ada tiga, nanti melalui diskusi dan studi literatur,
murid mampu mengidentifikasi perbedaan unsur dan senyawa dengan tepat. Kemudian, melalui diskusi juga, murid mampu menyebutkan contoh unsur dan senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, murid melalui diskusi dan studi literatur mampu mengklasifikasikan zat berdasarkan jenisnya. Nah, untuk manfaatnya, kenapa sih kita harus belajar unsur dan senyawa campuran ini? Ini nanti akan membantu memahami zat di sekitar kita, kemudian juga berguna dalam kehidupan sehari-hari, bisa memasak, untuk kesehatan, dan lingkungan. Kemudian ini juga menjadi dasar untuk memahami kimia secara lebih lanjut. Nah, di sini ada gambar air ya, air yang ada di dalam gelas. Nah, apakah air ini termasuk sebagai zat tunggal atau campuran? Hafiz, dia ini zat tunggal atau campuran? Menurut kalian, apakah ada zat yang tersusun dari satu jenis saja? Ada nggak sih yang zat tersusun dari satu jenis saja? Naura, ada ya. Jadi ada zat yang tersusun atas satu jenis zat, ada yang juga tersusun atas beberapa jenis zat. Nah, kita masuk ke sebentar linknya. Itu di kolom chat, apakah bisa diakses? Oke, sudah bisa diakses. Yang belum bisa mengaksesnya, bisa reaction atau bisa komen di kolom chatnya. Nah, ini bisa diisi ya. Namanya siapa, nama lengkap, kemudian nomor absennya, kelasnya ya 8I. Oke, kemudian ini ada petunjuk di LKM-nya. Ini pertanyaannya hanya sedikit aja, jadi bisa diisi. Saya tunggu sampai jam 8 ya. Ini ada bagian orientasi masalah. Membuat rumusan masalah berdasarkan permasalahan yang di atas ini. Dibuat satu pertanyaan aja. Ini kan seorang guru membawa beberapa bahan seperti air, garam, gula, besi, dan oksigen. Guru kemudian menanyakan kepada siswa, apakah bahan-bahan tersebut memiliki perbedaan jenis? Nah, salah satu siswa menjawab bahwa semua tersebut bahan tersebut sebenarnya sama saja karena semuanya termasuk zat dan dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya bisa apakah bahan-bahan tersebut memiliki perbedaan jenis? Ya, itu contohnya.
Mau diisi yang lain juga boleh. Kemudian yang bagian penyelidikan ini ada beberapa zat, ada air, garam, gula, besi, oksigen. Ini bisa diisi. Air ini termasuk unsur atau senyawa. Ini berapa soal sih? Garam juga dia unsur atau senyawa. Alasannya apa? Misalkan Enggak, air ini unsur karena dia zat tunggal, cuma satu aja. Atau garam, dia merupakan senyawa karena dapat dilarutkan. Gula, ini juga misalkan dia unsur karena cuma satu jenis aja, kristal gitu. Besi, ini misalkan senyawa atau unsur. Seperti itu. Alasannya apa? Biar kita kiri kaca. Nah, bisa mengamati gambar yang di bawah ini ya untuk mengisi tabel yang atas ini. Ini ada H2O, ini air H2O. NaCl ini garam. C6H12O6 dia adalah gula. Fe ini besi. Oksigen ini oksigen. Kemudian yang tabel di bawahnya juga ini ada ciri-cirinya. Komponen penyusunnya, kalau unsur itu satu jenis apa dua jenis. Senyawa itu satu jenis apa dua jenis. Cara pemisahannya seperti apa? Ya ini sudah ada pilihannya kalau yang tabel bawah. Tinggal contohnya aja. Kalau contohnya ini tidak ada pilihannya, jadi harus diketik. Kemudian menyimpulkan, unsur itu apa sih? Senyawa itu apa? Oke ya, kalau ada pertanyaan bisa open mic. Ini saya tunggu pengerjaannya sampai jam 8 karena cuma sedikit aja. Nanti yang tidak bergabung di Zoom berarti menjadi penugasan. Juta. Belum sekolah. Itu sudah kedepan. Ngeri ya. Iya sih. Ini harus dikerjakan ya sebagai nilai tugasnya. Nanti kalau nggak dikerjakan nilainya bisa kosong.
Ibu, HP saya nggak bisa ngerjain, Bu. Kenapa? HP saya nggak bisa ngerjain. Oh, nggak bisa. Tapi linknya bisa diakses nggak? Apa belum Bi- bisa? Bisa, sebenarnya tuh bisa, cuma HP saya tuh kayak ngeheng-ngeheng terus aplikasinya malah keluar gitu loh, Bu. Oh, ya dikerjakan nanti nggak apa-apa. Atau coba di-refresh dulu. Ya, Bu. Linknya ini di copy. Kemudian kamu kan masuk ke Chrome. Zoom-nya keluar dulu nggak apa-apa. Terus setelah udah ngerjain, gabung lagi. Oke, Bu, makasih, Bu. Oke. Yang baru bergabung bisa ini ya mengerjakan live worksheet yang saya kirim di kolom chat.
Ibu boleh minta tolong kirim linknya lagi nggak, Bu? Oke. Kasih, Bu. Oke. Kamu besok masih masuk toh, masih. Bu, mau tanya, Bu. Ya, gimana Olivia? Aku soalnya tuh bingung nggak. Ini yang di Aku soal diberikan amati nggak? gambar molekul itu kan yang termasuk unsur atas senyawa itu ada suruh mencetkan. Itu tulisannya tidak yakin sama perusahaan. Itu dipencetnya maksudnya gimana? Yang mana? Sebentar. Yang ini kan? Yang ada gambar molekul. Iya. Gambar Nah, itu kan molekul ini. Iya. Ini cuma buat gambaran ngisi yang atasnya aja sih. Nggak diisi. Yang ini nggak diisi. Cuma buat Yang ada gambar referensi. molekul. Oh, yang bawahnya. Ini. Yang bagian mana, Olivia? Yang ada gambar molekulnya itu, Bu. Ini kan. Ya, ini Iya. nggak usah diisi. Cuma Oh, untuk mengisi tabel yang atas. Gini. oh ya, baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. versi nanti gelasnya itu dinilai atom loh. Iya, itu atom. Atom. Lah iya, iya atom, Mbak. Iya. Lah iya. Itu yang atom. Oh, no. Berarti kan sejarahnya sama. Maksudnya pertamanya dia bola bintang, iya dong. Terus dari itu putih, terus dari ini bola berputar. Aku mau dijelaskan bola pecah. Iya, dijelaskan itu begini, begini, begini. Ini yang aku jelaskan. Aku jelaskan misalnya apa. Ini orang tak jelas sebenarnya nek LPT ini. Tapi suka itu ya Mbak. Emang biasa tok kok Mbak. Oke, sudah jam 8 ya. Kalau yang belum selesai, nggak apa-apa, dilanjutkan setelah ini. Kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu di struktur atom. Jadi, unsur ini adalah
atom atau atom ini adalah suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi secara kimiawi. Ya, di dalam atom itu terdiri dari elektron, ada neutron, ada proton. Elektron dia ini muatannya negatif dan berada di pinggir-pinggirnya atau di kulit atom. Kemudian kalau proton itu dia muatannya positif. Sama neutron ini muatannya netral. Dia ada di dalam inti atomnya. Nah, elektron karena dia ada di kulit-kulit atomnya ini, dia bisa berpindah. Ketika berpindah, ya itu bisa menjadi muatannya atom ini bisa menjadi muatan positif, bisa juga menjadi muatan negatif. Kemudian, nah setiap unsur ini dia memiliki nomor atom tertentu yang membedakannya dengan unsur lain. Ada nomor atom dan nomor massa. Kalau nomor atom, dia ini jumlah proton, ya, nomor atom sama dengan jumlah protonnya. Kemudian kalau nomor massa, ini dia adalah jumlah proton ditambah dengan jumlah neutronnya. Nomor atom dan nomor massa. Tabel periodik unsur. Pembimbingan orang. Lebih rincinya tentang nomor atom dan nomor massa, sebentar.
Oke ya, ini ada struktur atom. Itu ada tadi ada jumlah atom, jumlah proton, jumlah neutron, sama jumlah elektronnya. Ada nomor massa dan nomor atom. Nomor massa, ya, massa atom itu adalah dia yang di atas. Ini lambang X. X itu adalah sebuah unsur. Kemudian A yang di atas ini dia adalah massa atom atau jumlah protonnya dan jumlah neutronnya yang ada di inti atom. Kemudian yang di bawah Z ini dia adalah nomor atom. Kalau atas massa, kalau bawah itu nomor atom, yaitu jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Gitu. Yang atas dikurangi bawah, A kurangi Z itu sama dengan jumlah neutronnya. Contohnya, ini ada lambang O dengan nomor atomnya 8 dan massa atomnya adalah 16. Nomor atom 8 ini berarti dia adalah jumlah proton, jumlah elektron. Yang di inti itu ada 8. Berarti massa atomnya itu kan adalah jumlah proton ditambah dengan jumlah neutronnya, yaitu 16. Atau karena yang di bawah adalah jumlah elektronnya, yang atas, maka untuk kita tahu jumlah neutronnya itu 16, ya, jumlah proton ini dikurangi dengan eh, jumlah elektronnya, sehingga tahu jumlah neutronnya 8. 16 dikurangi 8 adalah 8. Di bawah ini nomor atom, atas nomor massa. Nomor massa itu jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron, inti atomnya. Kemudian yang bawah ini adalah jumlah proton atau jumlah neutronnya. Sorry, jumlah proton atau jumlah elektron. Yang bawah elektron, yang atas ini adalah inti atomnya. Begitu, nomor massa dan nomor atom. Nah, ketika atom itu tadi ya ada muatannya. Ketika jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya, maka dia muatannya adalah netral. Kemudian kalau jumlah protonnya lebih banyak dari jumlah elektron, maka dia muatannya positif. Kalau elektronnya yang lebih banyak dari jumlah proton, maka dia muatannya adalah negatif. Seperti itu. Nah, ini ya tadi. Kemudian ini di contoh sistem periodik unsurnya. Nah, oke. Ini ada contoh unsur atom yaitu Mg atau magnesium. Dia nomor atomnya adalah 12. Nomor atom 12 ini dia menandakan jumlah proton atau jumlah elektronnya. Berarti magnesium memiliki elektron atau protonnya ini adalah 12. Kemudian nomor massa. Nomor massanya adalah 24 ini. 24. Nomor massa tadi adalah jumlah proton ditambah dengan jumlah neutronnya. Jumlah neutronnya. Gitu. Ini yang nomor massa. Ini nomor atomnya adalah 12. Berarti ketika nomor massanya 24,
jumlah protonnya adalah 12, jumlah neutronnya berapa? Amsyar, nomor masanya 24 nih. Kemudian nomor atomnya 12. Maka jumlah neutronnya berapa? Kalau nomor massa ini kan tadi jumlah proton ditambah jumlah neutron. Kalau nomor atom ini adalah dia jumlah protonnya. Berarti neutronnya berapa magnesium ini, Amsyar? Jumlah neutronnya berapa, Amsyar? eh Maaf Bu, tadi saya lagi apa? Lagi keluar bentar. Oh, oke. Syifa bisa membantu. Berapa jumlah neutronnya? Ade Maulana bisa membantu. Berapa jumlah neutronnya? Ketika jumlah protonnya adalah 12 dan nomor massanya adalah 24, berarti jumlah neutronnya, jumlah neutronnya, Ayla, berapa Ayla? Jumlah 12 Bu. neutronnya? Ya, betul, 12. Tadi hasilnya itu jumlah neutronnya 24 dikurangi 12. Makanya jumlah neutronnya adalah 12. Yep. Kemudian lanjut ke unsur, di mana unsur ini adalah zat murni paling sederhana yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Ciri-cirinya, unsur ini dia tidak dapat diuraikan lagi. Kemudian tersusun dari atom yang sejenis. Contohnya, besi atau Fe. Kemudian oksigen, O2, emas, Au. Dia ini kan cuma satu, gitu ya. Oksigen walaupun dia jumlahnya dua, tapi hanya ada unsur O, maka dia adalah unsur. Seperti itu. Nah, unsur itu digolongkan menjadi tiga jenis. Ada unsur logam, unsur non-logam, dan unsur metaloid. Dengan sifat-sifatnya, ya, kalau di logam wujudnya dia ini padat, kecuali Hg. Tahu Hg nggak? Yang bentuknya cair. Logam yang bentuknya cair. Apa itu logam yang bentuknya cair, Hafiz? Logam yang bentuknya cair. Yang biasanya di termometer. Apa namanya? Juli. Merkuri, Apa? Merkuri. Ya, merkuri air raksa gitu ya. Kemudian kalau di non-logam, dia ini wujudnya bisa menjadi padat, ada yang juga cair, ada juga yang berupa gas. Kalau metaloid atau dia ini semi logam, bentuknya adalah padat. Kemudian kalau dari segi kilap permukaannya, logam ini mengkilap, non-logam tidak mengkilap, semi logam dia juga mengkilap. Kalau segi kelenturan dan kerapuhannya, ya ketahanan ketika dipukul, logam ini mudah ditempa dan tidak mudah hancur saat dipukul. Kalau non-logam, dia mudah hancur. Semi logam atau metaloid dia juga mudah hancur. Konduktivitasnya, kalau logam ini baik ya, bisa menghantarkan dengan baik. Non-logam ini tidak bisa menghantarkan. Kemudian metaloid atau semi logam ini dia baik tapi tidak sebaik logam gitu. Jadi standarnya ada di bawah logam. Kemudian dari titik didih dan titik lelehnya. Kalau logam ini dia tinggi, kemudian non logam rendah, metaloid atau semi logam dia titik didih dan titik lelehnya ini tinggi.
Nah, masuk ke senyawa. Kalau tadi unsur, ini sekarang masuk ke senyawa. Senyawa ini adalah suatu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Kalau tadi unsur dia tidak dapat diuraikan, sekarang di senyawa dia dapat diuraikan dengan reaksi kimia. Kuncinya adalah reaksi kimia ini tadi. Kalau senyawa bisa diuraikan, kalau unsur tidak dapat diuraikan. Contohnya air. Air ini dia kan terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen. H2O. O-nya satu, hanya ada dua. Ya, itu menjadi air. Kemudian ada garam, NaCl. Terdiri dari unsur Na dan Cl. Na-nya satu, Cl-nya juga satu. Kalau gula, ini juga dia termasuk senyawa. Di rumus kimianya itu C6H12O6. Terdiri dari unsur C, unsur H, dan unsur O. Ini contohnya kalau PET. Di PET itu nanti bagian chemistry, di kimia ya, kemudian di build a molecule. Build a molecule. Kemudian ada tiga pilihan ini, ada yang single, ada yang multiple, ada juga yang playground. Kita coba dulu yang di single. Kita susun menjadi air. Ini ya, H2O, water. O di tengah, kemudian ini H, kemudian unsur H lagi, water. Secara 3D-nya tampilannya seperti ini. Ini H2O. Ada unsur hidrogen, ada unsur hidrogen yang putih ini, kemudian yang oranye ini dia unsur oksigennya. Ini kalau secara yang yang nempel, kalau yang ini ada ikatannya. Ya, kemudian kita coba lagi. Molekul CO2. Ini ada unsur karbon, ada unsur oksigen. Ya, ini kalau O-nya satu aja, namanya karbon monoksida. Ini juga termasuk senyawa karena terdiri dari dua unsur yang berbeda. Ada unsur karbon dan unsur oksigen. Digabungkan menjadi karbon monoksida. Nah, kalau ditambahkan O lagi menjadi karbon dioksida. Seperti ini tampilan 3D-nya. Kemudian misalkan kita masuk ke yang multiple. Ada dua NH3. Yang paling bawah ini kita coba NHN hanya ada tiga. Dua dan tiga. Amonia. Dan lagi. Tuh. Ketika dipisahkan. Ini dia NH3 atau amonia. N-nya yang biru hanya satu unsur nitrogen dan tiga unsur hidrogen. NH3 menjadi amonia.
Kemudian kalau yang playground, nah ini itu dia tidak ada panduannya. Jadi kita bisa coba-coba, kita coba kalau C-nya ada 3, hanya Tapi nek tidak kalau mau gula tapi kurang. Harusnya C-nya ada 6. Kita buat CH3 aja. Nah, misalkan digabung dengan klorin, dengan Cl, unsur Cl. Ada unsur C-nya 1, yang abu-abu, kemudian unsur hidrogennya yang putih ini ada 3, kemudian yang klorin atau hijau ini dia ada 1, menjadi CH3Cl atau klorometana. Ini bisa dicoba-coba. Ini ada unsur yang lainnya. Ada klorin, ada fluorin, boron, silikon. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Mbak. Kalau belum ada yang mau ditanyakan, kita ke bagian kesimpulannya. Ya, kemudian di unsur dia adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Kemudian kalau senyawa dia adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contohnya kalau senyawa ada air, ada karbon dioksida, karbon monoksida, amonia, gitu ya. Tadi kalau unsur contohnya ada oksigen, hidrogen, besi. Dengan ciri-ciri kalau di unsur dia ini tersusun dari satu jenis atom saja. Kemudian tidak dapat diuraikan dengan reaksi kimia biasa, memiliki simbol kimia, ya ada Cu, Fe, kemudian ada belerang. Yang kedua, kalau di senyawa, ini dia ciri-cirinya tersusun dari 2 atau lebih jenis atom. Dapat diuraikan dengan reaksi kimia. Kalau yang unsur tidak dapat diuraikan, senyawa ini dia dapat diuraikan. Sama-sama memiliki rumus kimianya. Kalau yang unsur hanya berupa simbol aja. Kalau yang ini ada rumus kimianya. Garam, NaCl. Kemudian air, H2O. Gula, C6H12O6. Itu. Ini bisa ditulis dulu. Saya tunggu sampai jam 9 kurang 15 ya. Mau dari langsung ke kesimpulan aja atau mau dari awal?
Dari ini aja ya. Silakan bisa dicatat. Bu, mau tanya Bu, Ya, itu digambar nggak Bu? ya digambar. Kan cuma lingkar-lingkaran aja kan. Yang selain ini ada yang belum. Saya ganti. Yang belum siapa? Bisa open mic. Belum, Bu. Oke, Sofia.
Anut. Oke, yang belum bisa di Terus juga sesuk screenshot kudune. dulu ya. Saya ganti ke slide berikutnya. Itu juga sesuk. Iya, Kak kira gelap banget. Besok enggak. Sebenarnya agak gedean. Iya. Maksudnya saya belum kan aku kan aku kayak
Oke, ini yang belum di screenshot, saya ganti ke slide berikutnya ya. Ini kayak gede-gede kayak mangsa. Oh, kok ibu-ibu lah. Iya, tadi mau kopi ya, Kak? Aku harus cepet. Bagian Di langsung ke Zoliki, ini. iya. Iya, tadi sih, Bang. Mana nanti ayo lah. Salah di sini. Habis itu kayak sama
Oke ya, yang belum ini bisa di screenshot, kemudian Terus kayak temen aku bilang itu loh yang nggak jadi. Nah itu kayak nggak, terus aku langsung tanya ke ini dok, ya bagian yang itu loh, senyawanya. tanya dong, itu apa Setelah dok? ini jangan pada keluar dulu. Ini ada saya umumkan buat kelompok Gimana gitu loh. besok ya. Jadi besok itu kita masuk ke campuran, akan melakukan praktikum gitu ya. Ya udah kan. Jadi pembentukan kelompoknya ini saya buat berbeda dari yang sebelumnya, yang di lensa cermin itu nanti akan berbeda dengan kelompok yang campuran ini. Terus hari apa tadi dia tuh kalau hari apa tuh yang perlu di apa? Berarti udah yang perlu di apa sih namanya? Nah, di apa sih namanya? Yang perlu ditakuti itu kalau maksudnya Oke, yang ini bisa di screenshot dulu, kemudian saya akan jelaskan untuk Makro. pembagian kelompoknya. Kira rujukan vaskes. Terus langsung rujukan jalan RSUD. Vaskesnya tuh bukan di sini tuh. Ya apa ya? Ini dari sana Mel kamu ngelak ibumu. Di sana ada di pindah. Ya apa? Bisa ya. Pindah terus nanti di sini nunggu seminggu atau 2 minggu dulu baru bisa dipakai. Nanti pindah, tapi tak tinggal di rumah. Loh, apa langsung di Jatim aja? Di sini tuh nggak tahu dia mantuk ya, bisa pulang. Tapi kan nek pas di tutup ya di foto ya. Iya sih. Rumah sakit Kecuali udah kalau libur. misal libur semester yang agak lama. Nggak mesti orang sih cuma sebentar lagi gitu. Karena kan seminggu tuh hari minggu terakhir. Iya bu Bray. Aku juga pengen soal kampus darah. Kampus darah. Aku sehat. Benar. Nah, ini itu nanti kita melakukan Pilek tak. pemisahan campuran sederhana ya. Nanti ada 2 praktikum yang berbeda. Jadi kelompoknya tetap saya buat menjadi 6 kelompok. 3 kelompok nanti akan melakukan percobaan yang seperti ini ya. Ini adalah filtrasi dan dekantasi. Kemudian yang 3 kelompok lain akan melakukan filtrasi dengan ini. Alatnya adalah botol air mineral, botol yang ini ya. Kemudian untuk saya jelaskan dulu. Untuk alat bahannya, yang LKM 1 ini ya, dia yang filtrasi dan dekantasi ini nanti membawa gelas plastik, kemudian sendok dan air kotor. Untuk kertas saringnya ini nanti sudah Ibu sediakan. Ini pembagian kelompoknya dulu. Ini bisa di screenshot. Jadi kelompok 1, 2, dan 3 nanti dia akan melakukan percobaan yang ini.
yang gelas plastik, kemudian sendok, kemudian air kotor. Kelompok 1 itu ada Sofia Aulia, ada Raska Kasyafani, Naura Harfi, Kaisya, Keandra, dan Hafiz. Kelompok 2 ini ada Julian, Fabio, Elsyara Vigina, kemudian Bizaki, dan Ayla. Kelompok 3 ini ada Farah, Marela, Amsyar, Farzan, dan Nadine. Kemudian yang 3 kelompok selanjutnya yaitu kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6 nanti akan melakukan percobaan yang ini ya, dengan alatnya adalah eh, gunting, botol plastik, gelas plastik, kemudian tisu, kapas, ijuk, pasir, batu kerikil, sabut kelapa, spons, dan air keruh. Oke, untuk yang pembagian kelompoknya, ini bisa di screenshot dulu. Ini ya, untuk kelompok 4, 5, dan 6-nya. Masing-masing bisa men-screenshot dulu ya. Kemudian, sudah. Ini yang kelompok 1, 2, 3. Bisa screenshot untuk alat bahan yang dibawa. Ada gelas, kemudian sendok, dan air. Oke, sudah. Kemudian yang kelompok 4, 5, dan 6, ini bisa men-screenshot untuk alat bahannya. Nanti dibagi, jadi setiap anggota kelompok ada yang membawa salah satu dari ini. Kalaupun nanti misalkan ijuknya nggak nemu, ya nggak apa-apa, nanti bisa sharing dengan kelompok lain. Kemudian misalkan pasirnya ada banyak, nah ini nanti juga bisa sharing dengan kelompok lain. Itu. Kita angkat. Kalau ada kendala nanti bisa menghubungi saya via chat gitu ya. Itu bendanya Alicia bisa. Oke, ini sudah selesai. Yang untuk praktikum besok pagi, ada yang mau ditanyakan? Kita laksanakan di lab IPA ya. Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Kita jadi sih nggak apa udah pengen balikin terus. Bu, ini apa? Saya masih belum screenshot, Bu. Oh, Yang oke. perbedaan fisik. Yang ini atau yang sebelumnya? Yang perbedaan fisik apa logam, non logam sama metaloid, Bu, masih belum di screenshot. Oh, oke oke. PPT-nya berarti ya. Nah, kami berarti kan bikin dulu kejadian air dengan Pak Dimas nih. Ini. Tak Dimas. Cara nih. Nanti gue buat oh kayak gini. Iki. Net. Minuman ion setelah rap. Harus sedikit gede. Aku sih Sudah, Udah, Bu. Oke. Selanjutnya ini saya sampaikan untuk yang belum melakukan penilaian ASTS-nya ya. Kok ASTS? Penilaian untuk cahaya dan optik. Yang belum melakukan itu ada 9 anak. tanggal 29 Juni aku bisa ini. Saya sampaikan di kolom chat. Kemudian linknya. Jelas kan? Itu
yang belum mengerjakan, saya tutup formnya ini di sore ini ya, jam 4. Bisa mengerjakan sebelum jam 4 itu. Kemudian yang mengulang mengerjakan karena nilainya masih di bawah KKM itu ada ini. Nek laser kamu gak ya recovery-nya suwi. Apa macam? Iya, recovery-nya suwi. ATL loh. Ya, langsung tapi yang terlalu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Yang remedi ini juga saya deadline hari ini jam 4 sore. Gitu. Tapi mesti di IPL kabeh. Iya, udah maksud Oke, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, saya Bu, nggih, maaf Bu. gimana, Dio? Yang habis struktur atom itu saya belum screenshot. Oke. Yang setelah itu. Bentar. Campuran kok yang online nanti. Oh, PT. PT. Terus ini. Yang ini, Yang setelah itu Bu. Hah? ini atau yang bawahnya? Ini campuran online. Ini senyawa. Yang atas. Ini. Yang unsur Bu. Ya, bisa di screenshot. Kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Terutama untuk pembagian kelompok dan yang praktikumnya, alat dan bahannya tadi. Jangan lupa membawa. Oke, jangan lupa dibawa ya. Sama yang belum mengerjakan penilaian cahaya optik, bisa segera dikerjakan. Kalau enggak, nanti nilainya kosong. Ini juga kebutuhan kalian sendiri. Ini nilainya akan saya sampaikan, saya setorkan ke Bu Laila. Jadi kalau emang nggak ngerjain ya kosong. Saya menyampaikan ke Bu Laila apa adanya. Begitu. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, nggak ada yang mau disampaikan, nanti kalau ada kendala apa-apa bisa chat saya. Itu, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila dari Bu Dwi terdapat salah-salah kata selama kita belajar. Eh, Sampai jumpa besok pagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.